صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحققين أينما كان وحدة الوحي من شريك له إلا مقدر بها ونخص خصوصا إلى رسولنا الرسول العظم المسلم محمد بن بعد رسول وكلمه وآل سنته ثم يوحي على الكبير وعلي صاحب دارته محمد مولى الجويد وشيخ محمد سكر ونسل ومسكر وأحسن وشكرا الحق محضر وأولاده وشكر ونسل عبد الله كرم وقال العالم الحلالين من الأشياء من عبد الله العالم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يندب مسؤوليتين
ba'dahu bis salati wa yundabu kharijaha wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatul qunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaika sirran wa huwa sana'un fala yaliqu bihi ta'minu bal yaqta'u ma'al imami fa yaqulu misla qawlihi wa huwa qawla aw yaqulu bal wa ana ala dhalika bala salah itu bala aw yaqulu bala wa ana ala dhalika minasyahidin aw yaqulu ashhadu aw yaskutu mustami'an li imamihi wa yu'minul ma'mumu ba'da salati ala nabiyyi ala ba'dihi ala mu'tamadi li'annaha du'a'un wa la yaqiful ma'mumu wahdahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wala yundabu. Dan tidak disunnahkan mashul yadaini oleh mengusap dua tangan ba'dahu setelah qunut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat panjang umur. Ya, panjang apa berkurang umurnya? Berkurang ya. Jadi doa panjang umur itu sama aja suruh cepat mati itu. Ya, itu dah. Jadi alhamdulillah kita umur bertambah sekaligus berkurang, tapi ibadah kita bertambah apa berkurang itu masing-masing yang jawab. Pada malam hari ini alhamdulillah juga kita masih diberikan nikmat tetap iman dan Islam. Bukan hanya iman Islam saja, tapi memelihara iman dan Islam juga penting. Bagaimana memeliharanya? Apa dikandangin gitu kayak ayam? Kagak. Tapi dipeliharanya adalah dengan menyantap santapan rohani. Apa itu? Thalabul ilm. Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah salah satu faktor untuk tetapnya iman dan Islam. Karena tetapnya iman Islam itu dengan ilmu, tetapnya syariat dengan ilmu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini melanjutkan pelajaran yang lalu, minggu lalu tentang qunut. Masih minggu lalu kita membahas tentang jaharnya imam dengan qunut. Walaupun di sholat sirriyah imam harus baca jahar, tapi harus dicatat jaharnya qunut itu harus lebih rendah daripada jaharnya qiraah. Jaharnya itu duna jahril qiraah. Para ulama begitu. Kan kita waktu baca Quran, baca Fatihah ataupun baca surat jahar, sunnah jahar kan? Kalau di jahar ya, kalau di sholat jahar. Ketika baca qunut, imam tuh sunnah jahar qunutnya dari mulai Allahumma hdini atau Allahumma hdina sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai segitu jaharnya. Tapi jaharnya itu duna jahril qiraah. Di bawah jaharnya baca Quran. Jadi jangan disamain jaharnya. Apalagi dipikir-pikir. Allahumma hdina fiman hadid. Ya boleh sih, tapi di fikihnya diatur bahwa jaharnya itu lebih rendah daripada qiraah.
Orang Hadramut biasa aja sih soal doanya, enggak nekot-nekot. Allah ini firman hati, maafin itu enggak di lagu-lagu, enggak di gaya-gaya. Emang siapa yang mau muji sih? Doa kunut doang, hafalnya juga cuma doa kunut. Enggak ada. Yang kemarin udah dibahas jaharnya imam dengan kunut itu duna jahrin qiraah. Masalah wa yu'minul qaum ketika imam kunut kemarin makmum harus baca amin. Harus amin. Allahumma hdina fi man hadai. Makmum baca amin. Gitu. Wahdina fi man bagi yang mendengar kunutnya imam. Kalau kita di belakang jamaahnya ribuan. Jamaahnya ribuan atau ratusan. Yang di belakang kagak ngedengar kunutnya imam. Maka yang ke belakang jangan latah, yang depan amin, belakang ikut amin. Jangan. Sunnahnya itu kalau kita nggak ngedengar kunutnya imam, maka kita disunahkan baca kunut sirron secara sir. Baca kunut cewek. Kenapa? Karena nggak ngedengar. Sama juga orang baca tahlil. Kita amin amin. Apa yang diaminin kalau kita nggak ngedengar? Kalau yang kedengeran nih, imam tahlil baca doa, kita sunnah amin. Tapi kalau yang di pojok sana, jangan ngobrol. Jangan juga amin. Kenapa? Apa yang diaminin orang kagak kedengeran. Terus doain. Itu jangan nganggur mulutnya, harus doain. Baca sholawat ke, habis itu kirim pahalanya. Baca zikir, kirim pahalanya. Gitu. Jangan sampai kita makan berkat buta. Kan ada makan gaji buta, kerja kagak dapat. Nah ini amin kagak dapat berkat. Makan berkat buta. Pada malam hari ini masalah sunnah, apakah disunahkan mengusap dua tangan habis doa? Kan kalau di luar sholat dianjurin mengusapkan di muka. Ya, itu juga masih hilaf apa disunahkan apa kagak. Tapi yang mengatakan itu disunahkan. Nah, ketika baca doa kunut, mau kunut subuh, kunut ba'diyah namanya, atau kunut nazilah. Ketika doa memang angkat tangan. Ini sunnahnya segini angkatnya, sampai sini, sampai pundak. Oh, boleh terlalu tinggi. Begini aja. Nah, apakah tangannya dirapetin begini? Apa tangannya dipisah? Hah? Di sini sebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Kemarin di kitab Tuhfah saya ini sebutin masalah angkat dua tangan. Wa buhisa Tuhfah halaman 67 juz 2. Di dalam Tuhfah dikatakan wa buhisa dan dibahas annahu fi hali raf'ihima yanzur ilaihima, bahwa orang yang kunut nih ketika angkat dua tangan, mau imam mau makmum, di mana kita sunnahnya? Yang duru ilaihima, dia melihat kedua tangan. Kalau melihat, kalau begini kan memang gini. Ya, kalau melihat begini kan. Duru ilaih ini tangan dulu deh. Ina idin ila maudhi'is sujud. Karena kalau ada tangan masih kita melihat tempat sujud. Kan sunnah kita melihat tempat. Tapi ketika kunut, mana yang dilihat tempat sujud gitu? Ini kata ulama fikih. Kita aja dalam kitab Tuhfah katakan wa bu'itha annahu fi hali raf'ihna. Kalau ada wa bu'itha, itu ulama tidak kasih nas, tapi dibahas. Enggak ada yang ngebahas nih, di mana posisi ngelihat kita ketika begini nih. Kita disunahkan kali belajar melihat telapak tangan. Nah sulit. Wa mahalluhu itu juga kalau dia menempel ke begini doanya. Wa mahalluhu in alsaqahuma, kalau dia nempelin dua tangan. La in farraqahuma, tidak kalau tangannya dipisah begini. Kalau tangannya begini, fa in qulta mas sunnah min hadaini, yang sunnah apa begini apa begini? Kata Ibn Hajar, qultu kullun sunnatun, begini sunnah, begini. Jadi jangan dikritik, kalau dong begini. Kalau begini nggak banyak berkatnya. Kalau begini kan agak banyak tuh. Ya, kumpul jadinya. Kama dalla alaihi kalamuhum, sebagaimana menunjukkan atasnya sunnah oleh kalamnya ulama fil haji dalam bab haji. Begitu. Jadi sunnahnya begini. Tapi Imam Qurdi di dalam kitab Hasyiatul Tuhfahnya wa dhammu aula, kata Hasyah Sarwani mutip kalamnya Imam Qurdi
mengatakan wadamu ngumpulin begini lebih utama. Nih, nggak begini begini nih. Kata Imam Qurdi lebih utama. Kata Ibn Hajar boleh begini, boleh gini. Salah angkat dua tangan. Boleh dipisah, boleh digini. Tapi wadamu aula. Begini doang tuh syariat Nabi Muhammad tuh diperhatikan, coba deh. Saking agungnya Nabi Muhammad, orang berlomba-lomba. Saking agungnya Rasulullah SAW, semua ulama berlomba-lomba pengen ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang ulama fikih ngebahas dari segi fikih, yang ulama tasawuf pengen ngebahas. Walaupun ngaji fikih ini ngaji fikih doang, itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena membahas tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Intaha Qurdi an Fatawa Jamal al-Ramli. Ini dikutip dari fatwa Imam Jamaluddin al-Ramli. Wan Abdul Rauf fi Syarh Mukhtasar Hitam. Wa Dhahir Nihayah Kasyarih. Wa Dhahir Nihayah Kasyarih at-Takhir. Tapi menurut Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj sama seperti Syarih ya, at-Takhir boleh. Sama seperti Imam Ibn Hajar, Nihayah sama, boleh begini boleh. Tapi Imam Qurdi, Imam Ramli dan Imam Abdul Rauf anjurkan begini. Jadi ada khilaf itu ulama khilaf begitu, bukan khilaf nafsu, beda sama kita beda pilihan nafsu. Tapi ulama kan berdasarkan dalil, mereka itu berdasarkan dalil itu. Walaupun tangannya panjang sebelah, yang satunya begini, tetap begini sunnah, nggak mesti di ini ya. Nah terus masalah ngangkatnya, sampai mana ngangkatnya? Wayuk oleh khatib kamunya nih. Kalau khatib kan ketika doa nggak dianjurkan angkat tangan, dia biasa aja. Qala Al-Baihaqi di hadis fihi fi Muslim. Wa yukrahu kharij as-shalah raf'ul yadil mutanajjisah. Dan makruh hukumnya di luar salat ngangkat tangan yang najis. Habis megang darah, habis potong sapi di tangan doa, ayo kita doa, ayo ada najis makruh. Sama kita doa mulutnya ada najis. Najisnya apa? Ketika gusi kita berdarah, belum kumur, belum cuci, makruh. Jadi kalau masih ada najis, makruh angkat tangan di luar. Kalau dalam sholat ya kagak sah sholatnya, ada najis. Terus ngangkatnya wal aujah anna ghayat ar-raf'i ilal mankib. Yang mu'tamad bahwa paling tingginya ngangkat tangan itu sampai pundak saja, ilal mankib begini. Enggak boleh begini. Nah, pokoknya kan itu kasihan yang samping. Enggak dianjur. Kalau ilmu tahu begini ya. Kalau kagak kan kita angkat tangan baik gitu. Illa inishtadal amru, kecuali jika perkaranya itu sangat mencekam. Kayak virus membabi buta, setiap orang meninggal baru kita berikan doa angkat tangan. Tinggiin. Udah tinggi kan begini. Kumpulin begini. Habis dikumpulin begini. Ini tekuk ini. Sunahnya tuh. Jadi kalau biasa-biasa aja masih gini aja, nggak usah tinggi-tinggiin. Kalau udah benar-benar mencekam, illa idashtadal amr, maka doa ya Allah imtihan. Mencekam lagi, kumpulin. Coba waktu doa waktu apa kadar ya? Kadar kubro yang sampai jatuh itu korban begini. Kalau begini nggak jatuh, terus rugi. Begini, karena kalau pasukan dikit musuh banyak. Jadi dianjurkan begini nih. Tapi kalau di kunut biasa masih gini. Itu masalah ngangkat tangan doang, ulama sampai segede ini 10 jilid karena kita begini. Ngangkat tangan doang. Lucu ya. Wala yarfa'u basarahu ila sama, dan jangan ngangkat pandangannya ke langit ketika doa. Jangan. Ada ulama itu, dan salah satunya Kiai Abdul Malik Wakoto. Beliau itu seumur hidup tidak pernah melihat langit. Mujahadahnya, beliau nunduk, malu sama Allah. Imam Uwais Al-Qarni begitu, tidak pernah melihat langit. Jadi sombong kalau kita melihat langit. Setan tuh waktu diturunin begini. Begini setan. Waktu diturunin dari surga. Begini, ini makanya makruh begini. Karena waktu turun dari surga setan begini. Jangan begini, wah setan nih. Jangan. Jangan. Enggak mesti, enggak lazim. Artinya makruh kita ngikutin langkah setan gitu.
Qalahul Ghazali, kata Imam Ghazali begitu, nggak boleh ngangkat ke langit kecuali doa wudu, doa habis wudu maka dianjurkan karena kiblatnya doa itu langit, maka dianjurkan waktu wudu dan intinya diangkat sampai kelihatan tiptoi, sampai bayar tiptoi, kelihatan ketiaknya, nggak mesti kelihatan ketiaknya, artinya kelihatan bagian tiak. Rasulullah begitu waktu doanya habis wudu tuh, itu mah dianjurkan habis wudu. Itu. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain Imam Ghazali, al-aula rafu'u ilaiha, al-aula rafu'u ilaiha ay fi ghairi shalah, dalam selain salat diangkat ke langit mandana. Selain salat kita dianjurkan, kata selain Imam Ghazali, ngangkat ke langit ketika berdoa. Gitu. Awas ngapain? Ada cecek jatuh. Para Jahaw Ibnul Iman, dan dikuatkan oleh pendapat Ibnul Iman. Wa qawluhu wa qala ghairuhu al-aula mu'tamad. Jadi yang mu'tamad ini, yang mu'tamad itu ketika doa kita disunahkan angkat ke langit di luar sholat. Itu yang mu'tamad. Jadi biar tahu adabnya, biar tahu adabnya. Karena kiblatnya doa itu langit. Langit itu bukan langit yang ini. Langit itu ma'ya'lu, sesuatu yang tinggi. Walaupun di musola ini kan kagak ada langit. Masa kita keluar agak, maksudnya langit adalah ke atas gitu. Kenapa berharap? Itu yang pertama. Jadi ada khilaf ya. Di Hadramut kayaknya begini nih, di khilaf gitu. Jadi kita enggak monoton, juga enggak kaku, terus enggak fanatik. Kalau ini kan fanatik, harus begini, main cabut-cabutan golok gitu. Enggak, kalau di Hadramut itu terus. Itu masalah ngangkat dua tangan. Wala yundabu masul yadaini, dan tidak disunahkan mengusap dua tangan, mau mengusap muka ataupun mengusap ke dada. Jadi anjurkan begini enggak, tapi mengusap ke dada atau mengusap ke ketika sholat. Kalau di luar sholat dianjurkan. Karena ada kisahnya, ada orang kagak percaya sama doa. Di dalam kitab itu disebutin, ada orang berdoa nggak percaya gitu, ngapain sih diusap-usap ke muka? Emang ada apanya sih? Fitnah. Satu ketika datang ke seorang ulama, orang saleh namanya, wali dah kita wali, itu wali. Jadi pas ngedoa, nggak percaya, orang yang ingkar tentang usap, habis doa diusapin ke tangan, pas habis doa dibukain hijabnya, dia tempelin ke langit, ke tembok, itu temboknya semua bercahaya. Ketika orang berdoa gini tuh ada yang turun dari langit cahaya. Tapi jangan ditunggu-tunggu mana cahayanya. Jangan, kagak ketemu. Ngedoa aja. Karena semua jawaban untuk doa itu doa, dan jawaban dari doa itu semuanya nur. Nah, ketika disapuin ke wajah, itu ada cahayanya. Itu secara hakikat, tapi secara hukum fikih ya begitu dianjurkan. Karena Rasulullah, kita mengikut aja, mutaba'ah aja, nggak usah nanya, karena Rasulullah melakukan itu. Ulama fikih juga nggak keluar daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu. Jangan dikira ngaji fikih, kagak ngaji tasawuf. Justru orang fikih itu berlomba-lomba biar bagaimana orang ikut Rasulullah. Jangan gitu ngaji fikih kerasa. Ngaji fikih kalau kita tahu kenapa ulama fikih itu mengatur itu, berlomba-lomba biar orang itu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, nggak ada yang keluar daripada jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di kitab Minhajul Talibin, juga di kitab Tuhfah, wasahihu annahu la yamsahu wajhu. Jadi wala yundabu ini yang mu'tamad. Dan ada pun qaul sahih bahwasanya tidak mengusap oleh orang yang doa kalau wajah akan wajahnya. Ail aula tarkuhu, yang utama itu jangan usap wajah. Artinya kalau ada orang usap wajah, kalau bahasanya al aula tarkuhu itu khilaful aula. Kalau ada orang doa kunut diusap wajah, enggak usah diomelin, itu khilaful aula. Tapi yang benar yang muhammad itu kagak usap wajah. Idlam yaridu karena enggak warid musab wajah, enggak warid dari Nabi. Li khabarin fihi
ala annahu ghairu muqayyad bil makharijiha wa ghairu mandubin ala mafhum majmu' wa mandubun ala mafhum. Adapun di luar sholat kita sunnah enggak mengusap wajah? Hah? Ada dua pendapat tuh kan, kalau ngaji mah terus sunnah enggak? Ada dua pendapat. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu tidak sunnah. Tidak. Habis itu udah aja. Tapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq ini syarah tanbih itu disunahkan. Tapi ketika Imam Nawawi, dua-duanya Imam Nawawi nih berselisih di karangannya. Imam Nawawi di Majmu' kagak boleh, kagak disunah, kagak. Di kitab Tahqiq beliau sunahkan. Maka yang dipilih mana? Yang didahulukan adalah kitab Tahqiq, karena kitab Tahqiq ini kitab terakhir Imam Nawawi sebelum meninggal. Tentang itu. Yang didahulukan adalah kitab Tahqiq syarah tanbih. Ada boleh dia pilih menurut pendapat kitab Majmu' yang enggak apa-apa, enggak ngusap. Menurut kita tanya ya kalau yang penting tahu tuh ya. Nanti ketika ditanya fihi khilaf, ini udah ada khilaf aja. Fihi khilaf. Dalam kitab Majmu' begini, kalau kitab Tahqiq begitu. Oh begitu. Ini enggak kaku. Itu ya masalah musab. Masalah musab dua tangan ke wajah itu tidak disunnahkan. Wal mu'tamad katanya. Yang mu'tamad itu yang musab di luar sholat ya. Kalau di luar sholat ya. Qauluhu wa la yamsahu wajhu wa amma mashu ghairi wajh. Adapun musab selain wajah kayak dada, fala yusannu mashu qat'an. Kalau musab dada enggak dianjurin, enggak disunain. Qat'an ayat ittifaq. Bal nassa jama'atun ala karahatihi. Bahkan menurut jamaah ulama itu makruh musab dada. Musab dada ketika habis doa diusap dadanya, makruh. Mughni dan Nihaya. Walau kharija shalah, walaupun di luar salat katanya enggak boleh ngelakuin musab dada gitu. Terus kalau habis doa dikecup tangannya itu, habis doa dikecup gitu. Sunnah enggak? Qala Ainshin, Ali Syibr Malisi, wa amma ma yaf'aluhu al-'ammah min taqbilil yad ba'da du'a fala aslah. Adapun kita mengecup tangan setelah doa itu tidak ada dasarnya. Kan kita berdoa dikecup kagak ada dasarnya. Emang bawa apa? Tidak ada bawa. Itulah hukum mengusap dua tangan ke wajah atau ke dada. Gimana hukumnya? Kalau di dalam sholat maka khilaful aula. Kalau di luar sholat ada dua pendapat tuh. Itu catat tuh ya. Kalau di luar sholat ada dua pendapat. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' tidak disunahkan. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq itu disunahkan gitu. Tapi yang mu'tamad itu adalah yang disunahkan. Habis doa di luar sholat itu musab wajah. Karena perilaku Nabi Muhammad. Wala yadaku masalahnya di ba'dahu ay ba'da al-qunut fi sholati dalam salat. Wa yudaku kharijaha, dan disunahkan ia mashu kharijaha di luar salat. Tapi ada khilaf kan? Ini yang mu'tamad yang disebutin oleh Syekh Nawawi Al-Bandani itu yang mu'tamad. Andai kata ada orang kagak ngusap di luar salat nih, habis doa kagak ngusap muka, kan apa? Orang Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga menyebutkan. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal qunut. Dan makmum baca qunut, baca sisa qunut. Dari mana? Min qaulihi, dari ucapan si musalli makmum innaka taqdi wa la yuqda alaika, atau ucapan imam innaka taqdi wa la yuqda alaika. Kan imam baca qunutnya dari awal sampai akhir. Ketika imam lempengan innaka taqdi boleh, wa innaka taqdi boleh, fa innaka taqdi sama. Dalam kitab Kasyifatus saja disebutkan. Semuanya ada riwayatnya. Andai kata menggugurkan fa, kan itu bagian daripada sunnah ab'ad. Ba'dul ab'ad, orang menggugurkan sebagian dari ab'ad kan dianjurkan sujud sahwi. Nah, ketika menggugurkan fa ini apakah dianjurkan sujud sahwi? Tidak, yang utama tidak. Tapi ada sebagian ulama mengatakan menggugurkan satu huruf dari qunut dianjurkan sujud. Tapi yang utama karena apa? Karena ada riwayat fa innaka taqdi, ada riwayat wa innaka taqdi, ada riwayat innaka, semuanya sama. Itu ngaji, kalau ngaji bos banyak
nyalain orang. Hanya ulama katakan man tabahhara bil fiqhi lam yuqallid ahadan. Siapa orang yang tabahhur dalam fikih, itu dalam ilmu agama, dia tidak akan pernah menyalahkan seseorang. Tuh. Jadi ketika imam baca inna katabli, makmum ngikut inna katabli, tapi jangan ngikut bareng rame-rame, itu nanti berisik semua sholat. Imam jahar kita mesir inna katabli wala yuqda. Jadi ada ada 3 keadaan ketika imam baca as-sana, baca inna katabli. Inna katabli, sungguh yang engkau ya Allah takdi itu menghukumi engkau, wala yuqda alaik, dan tidak dihukumi oleh dan tidak dihukumi atas engkau. Jadi Allah yang ngatur, Allah yang mengiradah. Qada itu iradah. Allah yang sudah menentukan, dan Allah itu tidak diatur. Jadi Allah itu tidak memaksa dan tidak dipaksa. Wala yuqda alaik. Bacanya apa sih makmum? Bacanya sirron. Bacanya apa sih takrifnya sir? Sir itu sekiranya kedengaran sama kuping dewek. Kalau sampai kedengaran sama teman, itu namanya jahar sudah. Jadi yang namanya sirman kedengaran oleh diri sendiri syaratnya. Mau baca doa mau sunnah, bacaan tasbih yang ada di dalam sholat, dia dapat sunnah kalau dibacanya itu kedengaran oleh. Kalau bacanya cuma umat kami itu mbah dukun, bukan baca doa. Umat kami diri aja nggak ngedenger, kagak dapat sunnah, nggak dapat. Jadi syaratnya itu bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia memperdengarkan akan dirinya. Mau bacaan Fatihah itu wajib malah yang sir, atau bacaan sunnah biar dapat sunnah itu biar i'tidal, biar yu'tabar, itu syaratnya kedengaran oleh diri. Jadi itu maksudnya sir. Wa huwa sana'un, dan adapun lafaz inna katabni wala yuqda itu namanya sana. Jadi si makmum kalau lempengan imam baca inna katabni, dia baca juga atau baca tapi sir, ya. Sir. Fala yaliqu bihi ta'min, maka tidak layak dengan si makmum at-ta'minu amin, karena isinya pujian bukan doa. Inna katabni amin. Makanya yang benar nih ya, ketika imam baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, itu makmum bacanya alhamdulillah. Ketika ditahlil nih, ketika baru muqaddimah doa alhamdulillah katsir, baca doa subhanaka la nuhsana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, si makmum bacanya alhamdulillah gitu. Walakal hamdu hatta tarda, alhamdulillah, walakal hamdu idza radit, alhamdulillah. Itu yang benar, bukan amin amin. Itu kayaknya ngaji begitu. Kalau udah doa baru amin amin gitu. Kalau baru muqaddimah itu kita dianjurkan baca alhamdulillah gitu. Nah, ketika imam memuji, makmum juga memuji, jangan amin. Bal yaqra'u ma'al imami, bahkan si makmum itu baca beserta imam. Jadi imam baca, kita berhenti amin, ganti baca juga. Tuh. Ganti baca satu tuh gitu. Ini yang banyak musyarakah. Musyarakah itu bareng sama imam. Imam baca, kita baca. Bal yaqra'u ma'al imam. Fa yaqulu misla qawlihi, maka berkata si makmum mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam. Ketika imam innaka taqdi, kita baca innaka taqdi wa la yuqda alaik. Gitu. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadillu man walai wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu lama qadai. Nastaghfiruka atau astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Wa huwa aula, kata Syekh Nawawi atau kata ulama fikih, Syekh Nawawi ngakal saja ngutip. Wa huwa, dan adapun itu baca sama imam itu lebih utama. Kenapa? Karena dalam sholat kita tidak dianjurkan diam, tidak berdoa, tidak apa. Tapi ada nanti ada kalanya dia baca bareng sama imam, ada kalanya dia diam, ada kalanya dia baca bala wa ana minasyahidin, bala-bala doang, bala-bala. Ada kalanya dia baca shadaqta wa barirta. Tapi ini khilaf nih yang shadaqta wa barirta. Di dalam kitab Tuhfah itu batal katanya kalau makmum baca shadaqta
karena sama aja ngobrol, ada benar ngomong gitu. Tapi menurut Imam Ghazali kagak, khilafan lil Ghazali. Di dalam kitab Tuhfah disebut 3 pilihannya makmum. Boleh baca bareng imam, boleh dia bacanya bala, atau boleh dia mengucapkan asyhadu, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik asyhadu. Boleh. Atau dia diam. Tapi yang utama nomor 1. Jadi boleh 4 keadaan. Jadi kalau ada makmum diam aja ngantuk itu lagi baca qunut, diam, jangan diomelin. Karena di kitabnya ada ulama bagi-bagi. Wa huwa aula, nomor 1 tadi itu. Au yaqulu, ataupun mengucapkan si makmum bala, ya, j kalau bahasa Jawanya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh tuh bala wa ana ala dzalika. Ketika imam membaca sana, membaca pujian, kita mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. 2 ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Au yaqulu asyhadu, ataupun dia mengucapkan asyhadu. Yang keberapa ini? Ketiga nomor itu. Jadi 3 keadaan. Au yaqulu asyhadu. Jadi ketika innaka taqdi wa la yuqda asyhadu, innaka taqdi asyhadu, enggak amin enggak. Au yaskuta, atau au yaskutu mustami'an li imam. Nomor berapa tuh? Nomor 4. Si makmum diam ngedengerin imam. Biarin imam dewek, kita diam aja gitu. Diam aja. Ini wa la nahu sadaqta wa barata li budlan salati khilafan lil Ghazali wa in jazama bima qalahu jam'un. Walaupun ada sekelompok ulama yang membolehkan. Siapa? Imam Romli. Menurut Imam Romli enggak apa-apa baca sadaqta wa barat. Ada berapa jadinya tuh? Ada 5, tapi yang kelima ini ada khilaf. Ada yang membatalkan, ada yang kagak. Menurut Imam Ghazali dan diiktimatkan oleh Imam Syihabur Romli tidak batal. Ini baru ngaji begini ya. Ingat ya, robot jadi apa waktunya? Gitu. Jadi ketika imam baca innaka taqdi, si makmum boleh 5 keadaan. Boleh dia baca bareng, boleh dia baca bala wa ana minasyahidin, boleh dia baca asyhadu, boleh baca boleh diam. Boleh dia baca shadaqah wa bararta. Tapi yang ini ada khilaf. Ada perbedaan ulama. Menurut Imam Ghazali enggak apa-apa. Tapi menurut Imam Romli, menurut imam yang lain, Bin Hajar dan lain-lain itu batal. Shadaqah wa bararta. Shadaqah wa bararta itu batal. Tuh, begitu hukum. Wa yu'minul ma'mum ba'da sholati 'ala nabi 'alal mu'tamad. Terus ketika selesai kunut kan ada sholawat. Wa sallallahu ala sayyid. Itu makmum amin apa ikut baca sholawat apa diam? Wa yu'minul ma'mum. Dan makmum baca amin, karena amin itu sama dengan baca sholawat. Itu ada hadis ketika disebut nama terus dia tidak baca sholawat. Ya. Diancam sama Nabi abkhalun nas alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang kalau aku disebutin namanya di depan dia tidak baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi gitu. Sama ketika khatib baca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baca sholawatnya boleh sholawat ala Muhammad, boleh Allahumma sholli wa barik alaihi gitu. Nanti dah kalau kita ziarah ke Hadramut, kita lihat prakteknya fikih di masjid di sana itu. Semua orang sholat Jumatnya pakai putih-putih. Semua sunnah yang ada di kitab diamalin semua. Orang Hadramut itu kelebihannya adalah mengamalkan ilmu. Orang tarik ngamalin ilmu semuanya. Waktu khutbah tuh khatibnya itu menceritakan, khatibnya itu pegang tongkat sendiri turun-temurun. Tongkatnya nggak ditaruh di bawah karena takut ada najis, jadi diangkat tongkatnya. Dan khatibnya itu tidak pernah ngelewatin bayangan rumah orang karena syubhat.
Kita kan kalau panas neduh ya. Karena enggak syubhat. Ini yang ngejaganya, khotibnya itu dari rumah tuh nunduk jalan. Terus beliau bawa kain putih dari rumahnya. Buat apa? Buat digelar di mimbar. Karena takut ada najis yang khafi, najis yang kagak kelihatan. Andai kata ada najis, khotbahnya kagak sah. Gak sah khotbahnya, sholat Jumatnya kagak sah. Tuh menjaga. Udah bawa deh. Jadi duduk apa enggak? Terus ketika masuk masjid, salam. Jadi sunnah di sana itu imam sama khotib berangkatnya belakangan, masuk masjidnya belakangan. Jangan ini terlalu rajin, makmum belum datang imam khotib. Saya jadwal nih, gitu. Takut direbut orang lah. Kagak. Yang disunahkan itu belakangan, masuknya baca assalamualaikum. Sama kita mau masuk musola nih, sunnah urut salam, sunnah beri salam assalamualaikum, satu salamnya. Kedua, dia salam di bawah mimbar, di depan ini mimbarnya. Dia mau naik tuh salam dulu sama orang yang di samping mimbar. Ada nggak yang ngamalin begitu? Hah? Nah, Nabi Muhammad ngamalin tuh, itu amalannya. Jadi masuk salam kepada orang yang di depan mimbar, assalamualaikum. Dua. Yang ketiga salam di atas mimbar. Jadi 3 kali salam. Kalau masuknya dari sini, kalau masuknya dari sono, setiap soft kita sunnah salam. Assalamualaikum. Gitu. Kalau masuknya dari belakang, tuh ulama sana mengamalkan ilmu luar biasa, makanya sih. Begitu. Ulama hadram. Kita mau ngamalin semua nggak nih? Boleh kita baca asyhadu ngamalin ilmu, gitu. Boleh baca balawa anak itu boleh. Tapi yang aula yang lebih utama itu baca bareng imam gitu. Nah, masalah si makmum apakah dia baca sholawat bareng imam apa dia amin. Di sini Imam Qurdi katakan dia kumpulkan antara amin dan baca sholawat. Dia baca sholawat juga, dia baca amin juga. Dia si makmum nih atau kita yang baca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Si makmum kan baca juga. Amin. Jadi ya amin ya. Di sini disebutkan tuh. Kitab Hasyiah Syarwani disebutkan. Kita baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dianjurkan membaca, dia dianjurkan menggabungkan antara sholawat dan amin. Imam Qurdi, walau jama'a bainahuma fa huwa ahad. Ibaratnya itu di dalam kitab Syarwani. Di sini dikatakan qauluhu 'alal mutamad lakinil aula al jama'. Tapi yang lebih utama itu menggabung antara sholawat dan amin. Saya pernah. Ibaratul Basri wal aula ayu amina ala imami. Yang utama itu kita aminin sholawatnya imam, wa yaquluhu ba'dahu ba'du. Dan si makmum baca sholawat juga setelah imam selesai, kita baca sholawat juga. Dan tadi kan amin dulu, itu baca kama naqalahul mughni Syekh Syarwini an ba'di masyayikhi intaha. Wa ibaratul Qurdi wa fi syarhil bahjah lil jamali ramli walau jama'a bainahuma fa huwa ahad. Kata Imam Qurdi, dan di dalam syarah bahjah Imam Syekh Zakaria Al-Ansar, Bahjatul Wardi, syarah bahjah syarahnya Imam Jamaromli, walau jama'a bainahuma fa huwa ahad. Dan andai kata dia menggabung antara sholawat dan amin, itu yang lebih disukai. Wa hadza fihi al-amal, dan inilah amalnya fira'in fala'allahu aula. Jadi yang paling utama adalah menggabung antara amin dan baca sholawat. Boleh juga dia amin doang, boleh. Karena sholawat itu isinya doa. Ketika imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam, kita baca amin. Kok nggak baca sholawat? Katanya kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, disunahkan baca sholawat. Iya, disunahkan. Makanya di situ Imam Qurdi menggabungkan dua pendapat. Ia amin juga, ia baca sholawat. Gitu tuh ya. Jadi jangan kagum, jangan aneh. Andai kata ada orang sallallahu alaihi wasallam, imamnya baca gitu, kita amin, kitanya baca sholawat juga. Boleh juga kita ketika baca sholawat kita baca gitu.
Tuh, ilmu. Ya. Terus li'annaha du'aun, karena sholawat itu isinya doa. Sama ketika kita mendengar nama Nabi di dalam sholat, itu dianjurkan baca sholawat, tapi pakai domir, pakai sallallahu alaihi atau alaihi salam kalau kita ya, kalau seringnya suhufi Ibrahim wa Musa. Terus bacanya gimana? Alaihima, bukan alaihi itu satu doang. Kata Nabi Ibrahim, saya cipta. Nabi Musa itu anak keturunan saya. Saya nggak bacain sholawat, jadi bacanya alaihimas salam. Ada di sini di kitab fikih disebutin kalau kita mendengar nama Nabi di dalam sholat pun dianjurkan baca sholawat, dan baca sholawatnya dengan domir alaihimas salam, alaihi salam. Itu sunnah-sunnah mengangkat tangan sudah sebut. Terus sunnahnya makmum ketika imam baca sana sudah, hukum-hukum khilafnya sudah. Ya, di annaha du'aun, karena sesungguhnya itu sholawat adalah doa. Andai kata orang baca sholawat, meninggal baca sholawat, maka sunnah dia sujud. Dia lupa baca sholawat, saking keburu-burunya, dia, atau dia baca sholawat kagak baca salam, nggak baca wassalaman, atau baca sholawat sama Nabi, nggak baca sholawat sama Ali, nggak baca wa ala alihi, sunnah sujud sahwi. Atau nggak baca sholawat sama sahabat, atau nggak baca salam sama sahabat, maka sunnah sujud sahwi. Jadi itulah doa kunut dan hukum-hukum yang ada pada kunut doang ribet ya, hukum banyak. Begitulah begitu agama. Tuh anjurannya. Terus rukun kunut sudah tahu ada berapa? Sunnah abad ada berapa? Sunnah abad ada berapa? Kalau di Safina ada 7, tapi setelah dipecah ada 20. Di sunnah abad itu ada diantaranya kunut dan berdirinya. Yang 14 adanya di kunut dan berdirinya. Terus sholawat dan berdirinya, sholat sama Nabi. Jadi 4 tuh ya. Sholawat sama keluarga beserta berdirinya 6. Sholawat sama sahabat beserta berdirinya 8. Salam sama Nabi beserta berdirinya 10. Salam sama keluarga beserta berdirinya berapa? 12. Salam sama sahabat beserta berdirinya berapa? 14 ada di kunut, 7 ada di tasyahud. Jadi semuanya ada 20. Andai kata orang meninggalkan salah satu dari 20 ini, maka sunnah sujud sahwi gitu. Jadi itulah masail yang ada di dalam kunut, semua yang terkait dengan kunut, yang angkat tangannya, terus hukum-hukumnya gitu. Wala yaqiful ma'mumu wahdahu, udah masalah lain nih. Nah, masalah kunut ada pertanyaan enggak nih? Ini masalah udah lain lagi. Masalah kunut ada pertanyaan? Kenapa? Disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kalau seandainya di mazhab Abu Hanifah, mazhab mereka misalkan gagal, ya enggak. Kalau kita mazhab Syafi'i, iltizam dengan mazhab kita. Andai kata kita bermakmum sama mereka, maka ikut imam apa? Ikut akidah kita. Andai kata enggak sujud sahwi boleh, andai kata enggak kunut ya boleh. Yang sunnah ini jangan ikut gara-gara sunnah. Gara-gara sunnah musuhan sekeluarga. Main lemparan petasan. Boleh baca sendiri di belakang dengan sumber. Kan kunut itu makna kunut nih. Makna kunut itu adalah dzikrun maksusun, zikir tertentu ya, doa isinya doa, ada sanadnya juga, ada pujian. Yang penting di situ ada doa, ada pujian. Itu kunut. Jadi Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma arhamni ya Rahim, Allahumma tuhdi ya Latif. Andai kata kita bermakmum di mana? Imamnya enggak kunut, kita kunut. Kunutnya pakai itu. Selamat gitu. Ada di kitab Kasyf kasus saja. Andai kata imamnya enggak kunut, kita sujud sahwi, si makmum
makmum sujud sahwi karena wayal hakul makmuma sahwu imam, bahasa fikih, dan mengiringi akan makmum oleh lupanya imam. Maksudnya lupa sabab-sabab yang menyebabkan sujud sahwi. Jadi imam melakukan segala sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi, maka perkara itu akan merembet ke makmum. Walaupun makmum nggak salah, saya kagak salah, tenang gitu. Enggak, dalam urusan fikih begitu. Kalau kita nggak sujud, imam sujud, kita nggak sujud, batal kalau nggak mufaraqah, nggak nurut sama imam. Imam sujud sahwi, ngapain imam sujud sahwi? Dia yang salah. Kalau kita nggak ngikut, sedangkan kita bermakmum, batal sholat. Kecuali mufaraqah, mufaraqah salam aja, itu nggak apa-apa. Tapi sujud sahwi sunah, tapi sunah juga dijabil khalal untuk menambal kekurangan. Ada di antara kita ulama namanya Syekh Ali. Itu beliau kagak pernah sujud sahwi seumur hidup dalam salat. Dari kecil sampai meninggal kagak pernah sujud. Berarti maknanya kagak pernah lupa. Kita mah Masya Allah deh. Kita lupa mulu salat. Kalau nggak bermakmum nggak tahu rakaat berapa ini. Nah, kita jamaah aja dibantu. Jadi ada di antara kita ada yang kagak pernah tinggal jamaah. Imam Haddad begitu. Dari kecil sampai meninggal kagak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Syekh Ali begitu, gak pernah lupa dalam sholat. Jadi gak pernah melakukan sujud sahwi. Itu namanya maqam. Itu namanya kita mau sujud sahwi mulu. Makamnya kita maqam sahwi. Maqam lupa. Dah ada lagi. Wala yaqiful makmum wahdah, makruh nih. Dan tidak boleh si makmum itu berdiri dewekan. Wala yaqiful makmum wahdahu, dan tidak boleh berdiri oleh seorang makmum wahdahu dewekan. Misal gak ada temannya. Karena ada sebagian ulama yang membatalkan kalau sholatnya berdiri misal. Si makmum gak ada temannya. Tuh. Makruh, gak dapat pahala jamaah. Jadi ngikut doang sah jamaahnya tapi gak dapat pahala. Sama juga ngerenggangin sholat, sama hukumnya itu infirad. Sholat bareng-bareng tapi dihukumkan infirad. Ketika sholatnya jaga jarak. Nah itu jaga jarak itu termasuk, ya boleh aja silakan jaga jarak tapi makruh, nggak haram, tapi nggak dapat pahala. Dan dia kecam sama Nabi, nggak boleh ngasih peluang buat setan. Karena ketika kita ngasih peluang itu setan masuk. Makanya was-was bikin was-was. Apa was-wasnya? Ini PPKM tanggal berapa ya? Dulu lagi kayaknya nih was-was. Gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jangan dulu nggak apa-apa, makruh, nggak dapat dosa. Benar nggak dapat dosa, tapi engkau sejatinya sedang menjauhkan diri dari Nabi Muhammad. Kalau tahu sunnah itu adalah mengikat kita dengan Nabi Muhammad, enggan kita melepas sunnah. Walaupun sunnah kecil apapun enggan, karena di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kita takut sama Nabi Muhammad daripada kita takut sama orang. Ya, sunnah ini sunnah. Kalau tahu sejatinya sunnah itu nilainya sunnah di mata Nabi, di mata Allah dan Rasul, kau tidak akan melepas. Andai kata kau dikasih dunia dan seisinya dengan satu sunnah saja, kau akan milih sunnah. Kenapa? Karena ini yang mengikat kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yaqiful makmum wahdah. Gak boleh makmum itu berdiri sendiri. Aikun faridan an shofin, dirinya terpisah dari sholat. Misalkan lagi sholat, pas lagi baris, yang di samping kanan musuhnya, ketek, nah, musuh saya lagi, misah dia, social distancing, makro, gak boleh ya, makro, aku yang makro. Jadi mau ada musuh, mau siapa, mau imam yang musuh, mau bukan. Kata Nabi, selalu khalfa barri fajir. Sholat aja di belakang orang baik ataupun orang jahat, sholat selalu khalfa barri fajir. Min jinsihi, daripada jenisnya. Maksudnya sama-sama laki-laki. Kalau sama perempuan memang wajib bisa, harus dipisah, gak boleh ini dalam sholat pacaran. Kan barisnya mepet banget. Boleh, min jinsihi dari jenisnya. Bal yadkhulu fi shaffi, kalau kita nggak dapat shaf, ada peluang masuk. Ada furjah namanya, masuk. Kalau nggak dapat, narik temannya.
Ada syaratnya narik juga, nggak usah tarik-tariknya. Jangan main tarik-tarik banyak. Nariknya udah takbiratul ihram, udah masuk. Dan yang ditarik paham. Kalau berantem nanti, lagi sholat bercanda, main tarik-tarikan karena kagak ngerti tuh. Kalau ngaji mah insya Allah selamat. Kalau ngaji berantem, lagi sholat berantem, di sholat karena nggak paham. Adik. Terus yang ditarik juga bukan budak, bukan budak. Karena kalau budak kita doman, kalau terjadi suatu doman tuh ganti rugi. Andai kata kita tarik dia jatuh mati, ganti rugi kita. Karena nariknya pakai tangan. Jangankan budak, barang orang kita angkat pakai tangan kena doman namanya yadud doman. Kalau pengen nggak kena doman digeser pakai kaki. Di kita mau nyeloncongan ya. Padahal itu ajaran agama. Karena takut kalau kita angkat begini doman tuh udah kena tanggung jawab. Ada pulpen siapa sih diangkat. Walaupun ditaruh lagi hilang kita ini. Walaupun kita yang hilangin, nah kita sudah ngangkat. Jadi jangan macam-macam main angkat-angkat barang orang. Ada sejadah orang kita angkat, sarung orang kita angkat, kena tuh fikih hati-hati. Yang sampai kena yad doman. Yad doman tuh kalau kita mindahin atau pakai kaki diangkat, apa? Jadi digeser gitu, nggak doman. Ada kata pecahnya tuh, karena geser. Namanya daf'u. Kalau ngangkat namanya raf'u. Kalau raf'u kena doman. Jadi syaratnya yang ditarik juga bukan budak. Masyarakat kagak ada budak, nggak ada. Artinya kalau ada makmum minta bantuan kita pengen ditemenin, kitanya nurut, gitu. tarik gitu. Atau di depan orangnya batal nih, ini jangan dipisah karena ketika soft ini keluar satu hukumnya terpisah dan hukumnya infirad dan makruh. Al-karahatu min haitsul jama'ah tufawwitu fadilatal jama'ah. Ulama katakan begitu. Kemakruhan yang ditimbulkan dari segi jamaah, yang jamaah kan harus rapat. Nah, ada kemakruhan yang dari segi jamaah, kemakruhan itu, maka itu meluputkan fadilah jamaah. Jadi percuma jamaahnya nggak dapat 27 fadilah. Kenapa? Karena dia meluputkan fadilah jamaah. Sama hukum meluputkan, ada lompongan kita nggak isi. Cara isinya jangan lompat atau salto, jangan. Jadi digeser, jangan diangkat. Kalau diangkat gerak nih hukumnya nih. 1, 2, 3, 4, lebih dari 3 batal. Kalau digeser hukumnya 1 kali ya tuh. Kalau diangkat ini 1 karena ini anggota ini tulang betis, tulang paha beda. Jadi ketika diangkat aja udah berapa gerakan. Naruh. Jadi harus jangan lagi 1 kali lompatan. Namanya wasbah Aisyah. Lompatan yang sama. Itu juga membatalkan sholat. Jadi ngisi lompongannya kita pelan-pelan, 1 berhenti dulu, terus 2 sampai gitu. Kalau yang nggak paham kan dibiarin, malah gedenya main keluar kan lagi hajat gitu. Dan yang keluar andai kata kita pengen keluar dari sholat karena nggak tahan, sunnah nutup hidung, ditutupin hidungnya. Karena apa? Karena biar dianggap dia keluar mimis. Bukan pantatnya yang ditutupin. Ini yang ditutupin. Itu sunahnya gitu. Sunahnya ditutupin hidungnya. Jangan begini, jangan nyari kambing hitam. Wah, bau ketut, ada yang ketut gitu. Kagak. Itu emang anjuran agama. Begitu, sunnah. Kalau keluar dari shop, itu bal yadkhulu fi shopi, tapi dia masuk ke shop. In wajada sa'atan, jika dia menemukan akan sa'ah, lompongan gitu ya. Bi angkana law dakhala fihi wasi'ahu. Yang disebut wajada saat itu dengan bahwa andai kata dia masuk ke soft, itu masuk muat softnya. Kalau nggak muat jangan dipaksa. Makruh nyakitin orang. Ini udah nggak paksa udah nggak muat dipaksa, makruh gitu. Karena nanti ketika sholatnya nggak khusyuk begitu. Min ghairi ilhaqi masyaqqah, tanpa mendapati berat ya, min ghairi ilhaqi masyaqqatin li ghairi, enggak memberatkan orang lain selain dia. Wa illam takun fihi furjah, au yajurru ila ini hukum itu.
walaupun tidak ada di dalamnya itu furjah, ya. Andai kata nggak ada rombongan, kita masuk aja, tapi nggak boleh menyakitin orang, nggak boleh memberatkan orang lain. Wailam takun bihi furjatun. Satu, yang pertama kita masuk soft. Kalau nggak ada temannya kita masuk. Walaupun nggak ada lompong, tapi seandainya kita masuk, dia ngalah teman kanan kirinya masuk. Jangan berdiri sendiri di belakang, tunggu teman gitu. Atau menarik. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, ataupun dia menarik kepada dirinya akan selain dia. Tarik. Syaratnya nih, ay jarran ba'da ihram. Tapi nariknya setelah ihram. Nariknya setelah ihram. Lah qablu, bukan sebelum ihram. Habis sudah ihram kita masuk sholat tarik. Mundur, yang ditarik harus ngerti. Harus ngerti. Minas sofi, dari sok depan. Agar liyastaffa ma'ahu, agar orang lain ini baris sama dia. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar daripada khilaf. Ada ulama yang mengatakan fi budlani sholati bil infiradi 'an shafi, dalam batalnya sholat dengan terpisah daripada sholat. Siapa yang mengatakan? Qala bil Imam Ahmad. Telah berkata dengan itu budlan sholat bil infirad oleh Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Ahmad, kalau kita sholat dewekan di belakang berjamaah, kita dewekan, itu batal. Itu batal. Wa Ibnul Munzir, wa Ibnu Huzaimah, wal Hamidi, wa'lam. Bertanya enggak? Mau ditutup? Sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amen.
على